Perkenalkan, nama saya Asep Ajis. Teman-teman bisa follow saya di Instagram @asepclsphysio. Bisa juga ada @kineticx.id. Ini tempat sport science yang saya kembangkan di saat pandemi tahun 2020. Nah, terus juga ada bebascidera.id. Nanti di Bebas Cedera ini akan banyak informasi-informasi, edukasi mengenai cedera olahraga ya. Satunya lagi sih teman-teman bisa follow yang namanya @physiopreneur. Kita punya klinik sudah ada di Surabaya, Jakarta, dan di Makassar. Tapi jangan khawatir buat teman-teman dari PDBI atau teman-teman marching band ya. Se-Indonesia itu fisioterapi sebenarnya sudah ada. Cuma kebanyakan kan masih di rumah sakit ya, belum banyak yang memang praktek klinik. Semoga kedepannya kita dan PDBI bisa melaksanakan sertifikasi untuk mencari fisioterapi-fisioterapi yang memang berminat khusus menangani di performance art, salah satunya di marching band. Oke, ini kebetulan udah bentuk PDF ya, sebenarnya ada videonya, jadi sebagai flashback aja, mungkin di dunia musisi ya saya udah beberapa kali ngobrol-ngobrol juga dengan musisi-musisi, salah satunya dengan Ariel Noah ya, dia juga salah satu yang influence juga gitu di musik dan dia juga bilang bahwa memang di musik ini belum banyak peran fisioterapi yang dia tahu, tapi sebenarnya kalau saya boleh bilang adik saya itu menjadi personal fisioterapisnya dari Iwan Fals. Jadi Iwan Fals sebelum konser pasti akan didampingi oleh adik saya untuk melakukan berbagai macam exercise ringan, stretching, peregangan, dan lain-lain. Jadi dia fit untuk bayangkan seseorang nih konser berdiri berjam-jam di panggung, ya seperti itu. Teman-teman juga bisa tahu bahwa saya juga mendampingi dari Guns N' Roses. Saat Guns N' Roses di Indonesia, saya mendampingi karena ternyata untuk artis-artis luar ya yang di bidang musik, salah satu permintaan mereka saat mereka di dalam ruang ganti itu harus tersedia fisioterapis. Jadi mereka persiapan sebelum tampil ya mereka sama dengan atlet gitu loh seperti itu. Jadi membutuhkan layanan fisioterapi. Nah, ini juga salah satu klien saya ya, ini tenis Christopher Rungkat. Nah, ini salah satu yang bagus karena dia memberikan terima kasih kepada tim fisioterapi sehingga akhirnya dia bisa menembus peringkat 100 besar dunia. Jadi di bidang atlet sudah banyak yang mengenal fisioterapi. Habis itu juga ini ada salah satu juga kalau saya pebasket ya, dia juga dulu hampir pensiun. Karena banyak banget mitos yang beredar bahwa kalau orang cedera itu pasti nantinya pensiun gitu, nggak bisa lanjut lagi olahraganya. Nah ini yang sedang kita coba sosialisasikan bahwa fisioterapis ini bukan tukang kusuk. Jadi bukan yang kayak kita pijat tradisional dan lain-lain. Fisioterapi ini untuk menjadi fisioterapi aja kita harus kuliah minimal 3 sampai 4 tahun. Bahkan sekarang 5+1 ya dengan profesinya. Dan itu pun nanti kita masih harus menambah lagi skill-skill dengan melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi. Jadi benar-benar kita panjang masa kuliahnya dan juga masa prakteknya yang akhirnya menjadi kita bisa membantu teman-teman untuk bisa bagaimana tidak terjadi pensiun dini karena cedera. Itu kan ironis sekali ya banyak orang pensiun dini. Nah, jadi target kita ya bagaimana orang itu bisa kembali ke performa sebelum dia cedera. Bahkan harus lebih baik. Nah, makanya kenapa ini salah satu yang berkesan karena ini pemain basket operasi di lututnya ya udah hampir pensiun, dia udah sampai stres tapi dibantu dengan pendekatan psikologi dan lain-lain, dibantu dengan dokter ortopedi yang tepat, fisioterapinya juga ini memakan waktu lama 1 tahun. Nah, makanya dia bisa kembali dan akhirnya masih bisa bermain sampai 8 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, mungkin kalau yang pencinta sepak bola juga tahu salah satunya Evan Dimas. Evan Dimas lagi final SEA Games kemarin cedera, lumayan parah, ya untungnya nggak sampai operasi, tapi pemulihannya bisa sampai 4 bulan. Ya, saya salah satu yang membantu Evan saat untuk dalam proses pemulihan. Nah ini tadi contoh-contoh beberapa atlet ya, Sobat, Andri Kayana, Evan Dimas yang melakukan treatment bersama saya di Fisiopreneur. Nah, fisioterapi sendiri mungkin teman-teman belum di cabur-cabur itu juga ternyata nggak semua tahu tentang fisioterapi atau punya fisioterapi.
Ya, jadi beberapa mungkin seperti kalau di cabang permainan seperti basket, sepak bola, itu udah pasti ada dan itu menjadi standar ya. Nah ini bahkan sampai levelnya di poli pun mereka sampai mengeluh waktu itu pada Menpora saat sebelum Asian Games bahwa mereka tidak punya fisioterapi untuk pelatnas. Nah, jadi kan bahwa atlet aja udah tahu bahwa ini menjadi suatu hal yang penting. Ya nanti pun kedepannya mungkin atlet-atlet marching band kita akan coba bantu untuk supaya lebih aware dengan fisioterapi sehingga tidak salah penanganan. Karena banyak banget kemarin juga saya lihat di story-nya teman dokter ortopedi itu banyak yang misalkan salah penanganan seperti diurut yang akhirnya malah memperburuk kondisi dan akhirnya bisa sampai banyak juga yang mohon maaf kayak di amputasi ya karena terjadi kerusakan pada jaringannya dan daripada pembuluh darahnya seperti itu. Terutama kasus-kasus yang fraktur ya patah tulang dan lain-lain itu banyak banget yang salah penanganan. Nah, kalau udah di luar negeri itu udah levelnya mereka bukan secara tim tapi secara pribadi ya. Mereka mencari fisioterapisnya itu yang mendampingi atletnya secara pribadi. Jadi dia akan ikut kemanapun si atlet ini pergi ya. Jadi benar-benar mereka memprioritaskan karena mempunyai seorang fisioterapi buat mereka adalah sebagai bagian dari investasi. Jadi mereka supaya nggak rebutan mungkin dengan fisioterapis di tim, ya mereka punya uang, ya mereka bayar ya untuk yang pribadi. Oke, mungkin selama ini banyak yang bingung fisioterapi itu ngapain sih gitu kan. Nah, jadi Mas fisioterapi olahraga Asep, boleh ya, saya menyalah sedikit, ada feedback dari ada device feedback ya. yang di mungkin Oh, di oke. samping Mas Asep. Jadi Oke. agak sedikit ya. Ya, Oke, sudah. Oke that's ya. very good. Oke. Oke. Nah, kita bisa melihat sekarang bahwa fisioterapi olahraga apa aja sih kerjanya. Jadi sebenarnya fisioterapi olahraga itu kurang lebih akan ada 4 fungsi utama. Fungsinya yang pertama adalah membantu dalam proses namanya rehabilitasi. Ya, rehabilitasi berarti kita berhubungan dengan cedera. Rehabilitasi berhubungan dengan cedera olahraga. Nah ini cedera olahraga ini itu gini, mungkin ada beberapa yang pernah melakukan fisioterapi di rumah sakit misalkan. Banyak yang menggunakan alat-alat, mungkin ada yang dipanasin, ada yang disetrum, ada yang diulek-ulek dengan menggunakan ultrasound. Apakah itu efektif? Iya, untuk mengurangi gejala itu efektif. Untuk mengenali gejala ya. Kalau kita ngomong gejala cedera kan biasanya ada nyeri, ada bengkak ya, itu membantu alat-alat tersebut. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang olahraga, cedera olahraga ataupun cedera muskuloskeletal, itu kan sebenarnya komponennya adalah bagaimana bisa kembali bergerak secara optimal. Kalau seorang atlet ya bagaimana dia bisa bertanding kembali secara optimal. Makanya kenapa penting sekali kita melakukan yang namanya terapi latihan. Jadi terapi latihan ini itu dilakukan untuk melengkapi treatment-treatment yang sudah dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala tadi. Ya. Nah sekarang lagi mungkin banyak yang tahu, ada banyak yang lagi viral, ada yang apa namanya melakukan misalkan kretek misalkan seperti itu. Nah itu juga sebenarnya bagian dari yang namanya manual terapi yang fisioterapi juga lakukan. Ya cuma kalau kita hanya melakukan hal seperti itu tanpa melakukan penguatan, maka sendi kita itu otomatis akan tidak maksimal, tidak optimal karena mungkin yang meningkat adalah hanya mobilitasnya, tapi stabilitasnya tidak meningkat. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut apa itu mobilitas, apa itu stabilitas. Nanti kalau terlalu cepat di ini ya, terlalu ditanya apa namanya, diingatkan. Oke, nah yang kedua, fisioterapis akan membantu dalam injury prevention atau pencegahan cedera. Nah, jadi mencegah cedera atau kita mengurangi resiko cederanya, ya salah satunya adalah dengan seperti kita melakukan yang di Kinetic X ini. Jadi di Kinetic X ini kita melakukan suatu kegiatan yang namanya adalah atlet profiling. Kita memprofiling atlet-atlet dari segi apa? Dari segi kekuatan ototnya, dari segi posturnya, dari segi powernya. Jadi semua menggunakan alat-alat sport science. Nah, kalau misalkan ini, oh berarti harus datang dong ke kliniknya. Boleh datang, boleh juga kalau misalkan nanti ternyata kita mau memeriksa 100 orang, 50 orang, 200 orang, kita bisa alatnya kita bisa bawa. Karena kemarin juga di Surabaya itu kita memeriksa pemadam kebakaran total 600 orang selama juga kita memeriksa timnas futsal, kita memeriksa juga timnas sepak bola,
kita periksa juga tim basket di Surabaya. Itu jadi banyak banget yang sudah kita periksa juga komunitas sepeda. Kita periksa juga mungkin beberapa itu yang kemarin itu ada juga lari, komunitas lari ya. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil datanya. Ini sebagai contoh salah satu cara untuk salah satu cara untuk mengukur kekuatan dari otot hamstring ya. Jadi di otot hamstringnya kita ukur. Nah, terus ada juga fisioterapi itu harus bisa melakukan yang namanya acute intervention atau intervensi penanganan cedera akut. Apa itu cedera akut? Cedera akut adalah cedera yang baru kejadian, ya. Jadi cederanya ini baru kejadian. Oke. Jadi misalkan gini, ada mereka yang ternyata terjadi cedera di lapangan atau misalkan kesleo, ada juga kepleset. Nah, maka mereka terjadi namanya cedera akut. Tapi kalau cederanya udah lama, ya, nah itu yang akhirnya mereka akan menjadi namanya cedera kronis. Nah, kalau udah cedera kronis, maka kita akan mengalami banyak masalah, ya. Banyak masalah seperti apa? Misalkan sudah ada kelemahan dari ototnya, ya, sudah ada misalkan gangguan dengan sarafnya, gangguan dengan postural kontrolnya. Nah, sekarang mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya dulu adalah RICE, ya. Ada RICE. RICE itu Rest Ice Compression Elevation. Jadi kalau orang cedera harus diistirahatkan, dikasih es, dibebat dan ditinggikan. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kan, kemajuan ilmu pengetahuan, maka selalu ada jurnal-jurnal yang terbaru. Nah, jurnal terbaru sekarang itu dikenal dengan nama Peace and Love, ya. Peace and Love itu P-nya adalah protection. Protection itu kita melakukan proteksi supaya mereka nggak gampang terkena lagi cedera, nggak gampang nantinya malah menjadi semakin parah bagian yang cederanya. Jadi sebagai contoh, kalau orang terkena ankle nih, cedera ankle, maka proteksinya apa? Proteksinya dia bisa misalkan menggunakan menggunakan kruk, ya, menggunakan tongkat. Bisa juga dia menggunakan deker, bisa juga dia menggunakan brace, dan bisa juga dia ya udah nggak banyak bergerak, dia istirahat misalkan. Tapi bukan berarti total bed rest, jangan total bed rest karena akan timbul banyak masalah seperti ototnya menjadi lemah, ototnya mengecil, itu ya kalau kita nggak diapa-apain tuh. Yang kedua dielevasi, tetap ditinggikan supaya apa? Kalau ada bengkak, dia akhirnya sirkulasi darahnya akan membantu dari jantung untuk segera kembali ke ini dan akhirnya bengkaknya akan berkurang. Nah, terus yang ketiga adalah menghindari antiinflamasi. Jadi buat teman-teman kalau bisa jangan mengkonsumsi obat-obat yang termasuk golongan antiinflamasi. Kalau memang tidak terlalu parah. Tapi kalau misalkan sampai terjadi misalkan nyeri yang lumayan parah, saran saya pun itu sebaiknya obatnya adalah obat anti nyeri aja cukup. Atau bisa dibantu dengan kompres es, tapi dibantu kompres esnya itu tidak seterusnya terus-terusan dikompres es enggak. Untuk di awal, tujuan kompres es apa? Untuk mengurangi nyerinya saja, tapi nyeri lokal, ya. Nah, setelah itu kita memerlukan proses inflamasi tadi untuk proses dari pemulihan atau healing. Yang keempat ada kompresi. Ya kita berikan pembebatan. Kita bebat bisa pakai elastic bandage. Kita bisa juga pakai taping sekarang ya. Kita bisa pakai taping. Nah, ini yang bisa dilakukan. Terus edukasi. Kita harus mengedukasi dari orang yang lagi mengalami cedera harus tahu apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan dan apa saja yang nggak boleh dilakukan, karena yang nggak boleh dilakukan itu sebenarnya dari dulu sama, ada namanya 4 haram, HARM, hitting, alkohol, running, dan juga massage. Nah, ini yang nggak boleh saat baru kena cedera, ya nggak boleh dikasih yang panas-panas, nggak boleh juga kita minum alkohol ataupun direndam dengan alkohol, nggak boleh running dalam artian dipakai aktivitas yang berat, dan nggak boleh dimasas karena ditakutkan apa? Bagian yang cedera tadi itu semakin robek, ya, karena 80% orang cedera itu jaringan lunak atau soft tissue seperti otot, tendon, ligamen, ya. Jadi harus hati-hati, nggak semuanya bisa dipijat. Yang ditakutkan malah memperbesar robekan. Terus setelah masa-masa ini kira-kira 2-3 hari nih kita lakukan peace ini, maka kita bisa mulai memberikan yang namanya love. Apa tuh love? Load. Kita berikan beban, kita berikan pembebanan, tapi bukan beban yang maksimal, tapi yang optimal.
Sebagai contoh, kalau dia lagi mengalami cedera ankle, dia bisa sambil tiduran mungkin gerak-gerakin ankle-nya. Sambil duduk dia naik turun ankle-nya juga boleh ya. Ini saya ambil contoh cedera ankle, kenapa? Karena kemarin dikirimin survei dari Pak Andi kepada teman-teman ya, itu banyak banget yang mengeluhkannya cedera ankle dan juga sebenarnya kram otot ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah optimism. Rasa yang optimis ini, ya rasa yang optimis itu bisa memberikan percepatan dalam penyembuhan. Ya, oke. Ini bisa kita lakukan dan paling gampang adalah kita memberikan motivasi. Tapi kalau misalkan sebagai tenaga medis kita bisa memberikan hal-hal yang selalu mensupport mereka bahwa cedera ini nggak akan membuat mereka harus pensiun. Cedera ini nggak akan membuat mereka tidak bisa kembali lagi berolahraga. Tapi kalau misalkan mau lebih detail, itu sebenarnya nanti buat teman-teman dari psikologi olahraga ya. Sekarang psikologi olahraga ini mulai naik nih di Indonesia nih, mulai banyak dan itu sangat sebenarnya membantu kita sekali untuk bagaimana mengatasi trauma pasca cedera, ya. Nah, terus vaskularisasi, kita perlu melakukan vaskularisasi. Kita perlu untuk bagaimana area yang tadi cedera itu diberikan peredaran darah yang baik. Jadi kita bisa misalkan melakukan kardio yang ringan, mungkin bisa pakai sepeda, kita bisa pakai berenang ya untuk di awal-awal ya kalau misalkan contohnya lagi cedera ankle ya itu bisa untuk meningkatkan ataupun kita bergerak saja kita bergerak latihan mobilitas dan lain-lain latihan stabilitas itu akan meningkatkan vaskularisasi. Nah, di sini ada exercise. Bagaimana kita melatih kembali tadi yang seperti yang saya bilang. Karena kita tidak menggunakan otot dan sendi kita ini selama 2 minggu, itu penurunannya udah sangat drop sekali. Makanya kenapa saran saya adalah bagaimana kita sosialisasikan. Orang lagi cedera, jangan didiamkan. Sebaiknya zaman sekarang itu ada juga online consultation, ada online treatment, ya banyak cara sekali. Dan tidak melakukan penanganan yang salah. Ya. Oke. Satu lagi dari fisioterapi itu membantu dari teman-teman pelatih fisik ya, strength conditioning coach, fitness trainer untuk meningkatkan performa. Sebagai contoh ya, ini saya ambil contohnya misalkan skill. Apa nih skillnya dari teman-teman yang di marching band? Mungkin skillnya itu misalkan jalan cepat sambil membunyikan drum misalkan atau sejalan cepat sambil bermain trompet apa segala macam. Mohon maaf kalau nanti saya kurang mengerti istilah-istilahnya ya. Intinya itu yang biasa dilakukan. Misalkan itu menjadi bagian dari perlombaan gitu ya, bahwa harus bisa jalan cepat sambil tadi main drum dan lain-lain. Itu kan skill ya. Nah, skill ini pada saat dia mengalami cedera itu pasti akan bermasalah dengan ini dulu nih. Ada mobilitas yang menurun. Apa itu mobilitas? Mobilitas adalah kemampuan si sendi untuk bergerak. Nah, di dalamnya mobilitas itu ada bagian satunya namanya fleksibilitas. Mungkin kemarin di webinar sebelumnya saya lihat yang dari Amerika itu dan juga dari Paria itu lebih udah detail ya soal pelatihan fisiknya. Saya akan lebih banyak nanti fokus ke cederanya. Tapi ini saya highlight aja, mobility, stability ya. Ini satu paket nih. Mobility kemampuan untuk bergerak, stability kemampuan untuk mempertahankan gerakannya. Jadi kalau dia cuma bisa bergerak tapi nggak bisa dipertahankan, itu juga akhirnya nggak bagus. Makanya kenapa mereka akan timbul yang namanya movement, mensupport yang namanya movement. Movement ini apa? Bagaimana mobility dan stability ini digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apa itu aktivitas sehari-hari? Contohnya, misalkan kita dari duduk ke berdiri atau dari berdiri ke duduk, itu namanya gerakan squat, ya squatting. Kita mendorong, itu adalah gerakan push. Kita menarik, itu adalah gerakan pull, ya. Itu contoh, misalkan terus kita membungkuk, itu adalah gerakan hinge. Jadi itu yang dimaksud dengan movement. Nah, movement ini dipengaruhi dua tadi, mobility stability. Tapi juga hati-hati, movement ini memerlukan yang namanya tenaga, harus ada kekuatannya. Makanya kenapa ada namanya strength atau force. Nah, di force ini diukur kalau misalkan dari ini adalah Newton. Di tempat kami di kinetik bisa mengukur kiri kanan perbedaannya berapa Newton. Misalkan di kiri 10 Newton, di kanan 20 Newton. Maka sisi yang kiri perlu penguatan lebih supaya nanti nggak gampang cedera. Misalkan seperti itu. Tujuannya seperti itu. Terus power itu apa sih? Power itu adalah strength dikali dengan speed. Nah, kalau saya melihat teman-teman dari marching band ya nantinya memerlukan
power. Nah, sedangkan power ini kan menggunakan otot selalu dalam posisi yang memanjang. Makanya kenapa ada beberapa juga berdasarkan statistik itu banyak orang mengalami cedera pada ototnya. Misalkan tiba-tiba otot betisnya tiba-tiba sering sakit, atau otot paha belakangnya, hamstringnya sering sakit, otot pinggangnya sering sakit, otot di bahunya juga kadang ada sakit. Nah, itu yang akhirnya karena powernya belum terbentuk untuk menghasilkan gerakan-gerakan yang eksplosif. Ada lagi endurance ya. Endurance ini berkaitan dengan daya tahan jantung parunya dan daya tahan dari ototnya. Baru itu skill. Oke? Oke, ini yang menarik di luar adalah selalu pertanyaannya ini. Apakah marching band adalah sport gitu kan, olahraga ya. Jadi sampai ada suatu quote yang bilang marching band like a sport, only harder ya. Jadi marching band ini mirip dengan olahraga kalau di luar, tapi lebih berat sebenarnya gitu loh. Ya bayangkan dia sambil berjalan, sambil apalagi kalau yang diperlombakan saya lihat ya di video yang dikirim Pak Andi, itu waduh saya ngebayanginnya aja itu memegang, menahan, posturnya harus bagus gitu loh. Makanya kenapa kalau di sana ada memang udah khusus klinik yang untuk musik, khusus musik itu ada. Makanya kenapa mereka sampai melakukan postural checklist gitu loh. Postural checklist ini dilihat nih, kira-kira ada ini nggak, ada apa namanya, ada gangguan nggak dengan posturnya, atau bisa nggak posturnya yang di apa namanya, posturnya kita tingkatkan supaya nanti nggak gampang cedera, misalkan seperti itu ya. Ini bisa dilakukan gitu loh. Kita bisa melihat misalkan contoh nih, ada orang harus melihatnya dari bagaimana shoulder dan shoulder dan arm-nya seperti itu. Habis itu bisa juga dari dari kepalanya bagaimana, terus dari pinggangnya, terus dari lututnya, ya. Habis itu dari hip-nya juga, oke? Itu bisa banget. Nah, bahkan sampai dari kakinya juga, kakinya dilihat ya, apakah nanti kakinya mungkin ada yang flat foot dan lain-lain, itu akan pengaruh juga. Oke, cedera tadi seperti saya bilang itu kita bagi dua ya penyebabnya. Bisa yang karena kontak, bisa yang karena non kontak. Apa itu cedera kontak? Cedera kontak itu berarti ada benturan, ya. Misalkan ada benturan atau ada kejadiannya. Makanya kenapa ada dorongan, ada tarikan, ada gesekan. Makanya mengakibatkan namanya cedera kontak. Tapi ada juga yang cedera non kontak karena adanya gravitasi dan dari berat badan tubuh, ya. Jadi misalkan lagi berjalan tiba-tiba kakinya kepelintir, nah itu berarti adanya non kontak ya, kan nggak mungkin juga lagi main drum band tiba-tiba ada yang sliding kan ya nggak ada ya, atau tiba-tiba ada yang dorong gitu, ada yang nabrak gitu. Jadi dominan pada drum band atau marching band itu cederanya adalah bersifat non kontak ya, jadi non kontak. Dan akhirnya begitu dilihat memang paling dominan cederanya itu bukan yang traumatik atau yang kejadiannya jelas, tapi yang karena overuse, penggunaan pemakaian berlebih, repetitive movement seperti itu. Oke. Nah, paling menarik sebenarnya kalau di olahraga, fisioterapis olahraga itu kita harus tahu dulu apa aja sih kira-kira basic movement-nya atau bagaimana sih basic kinesiologinya, biomekaniknya dari macam-macam olahraga. Ternyata kita bisa melihat bahwa di marching band ini memerlukan yang namanya hip flexion. Jadi pinggulnya itu bisa naik ke atas. Hip extension itu pinggulnya ke belakang. Ankle dorsiflexion, bagaimana ankle-nya bisa plantar flexion, dia bergerak ke bawah juga. Nah, karena kenapa? Ini diperlukan untuk gerakan-gerakan yang dilakukan saat marching. Seperti misalkan gerakan ke depan, mungkin ada gerakan mundur ya, ini memerlukan beberapa gerakan-gerakan ini. Ada juga trunk rotation, berputar punggungnya. Habis itu di hip-nya, pinggulnya juga perlu internal external rotation, ya. Nah, setiap gerakan ini itu mempunyai otot penggerak yang berbeda-beda. Jadi ototnya nih gerak bisa beda-beda gitu loh. Misalkan gerakan hip flexion, maka otot yang bekerja adalah misalkan otot bagian sini, otot di apa namanya, di hip ya, daerah sekitar pinggul bagian depan. Hip extension, maka yang bekerja adalah otot di daerah pantat, otot dibantu oleh otot hamstring ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi makanya kenapa dalam menganalisa sesuatu itu kita harus tahu dulu biomekaniknya, dan akhirnya kita bisa menduga kemungkinan resiko cederanya. Oke, ini ya.
Anatominya tuh perlu tahu kenapa. Jadi otot-otot apa saja sih yang berperan dalam gerakan marching ini. Jadi otot-ototnya itu di upper body ya, di atas, otot-otot core ya, daerah sekitar perut dan pinggul ya. Terus juga daerah sekitar pinggang, lumbar stabilizer. Ya, karena untuk memaintain kita punya postur dan juga membawa peralatan. Nah, ada beberapa otot contohnya ya, ada otot abdomen. Nah, otot abdomen itu otot di perut sini ya. Otot di perut yang rectus abdominis contohnya itu otot yang six pack. Kalau teman-teman yang ada otot-otot kayak six pack itu namanya rectus abdominis. Terus ada otot namanya latissimus dorsi. Di mana namanya samping. Ini otot sayap. Oke? Otot sayap. Ada juga otot trapezius. Nah, otot trapezius ini di sini nih di pundak, otot pundak. Ada deltoid. Deltoid ini otot di lengan sini di atas, ya. Ada bicep ya nih, otot bicep, ada otot tricep, otot siku bagian belakang, ya. Makanya kenapa dengan mengetahui ini nantinya teman-teman bisa melakukan program pencegahan cedera masing-masing. Jadi oh ternyata saya posisinya ini akan memegang si drum ini misalkan dalam waktu lama begini-begini maka kita harus memperkuat otot-otot contohnya yang ini ya. Di samping memang otot-otot bagian bawah karena kan diperlukan nanti untuk berjalan cepat seperti itu dan lain-lain ya. Jadi yang paling utama ini dilatih. Nah, bagaimana melatihnya? Maka bisa dilatih oleh teman-teman dari fitness trainer, bisa dilatih oleh teman-teman fisioterapi, bisa juga meminta program latihan pada pelatih fisiknya, seperti itu. Oke, sekarang apa saja cedera yang mungkin akan timbul pada orang-orang dengan marching band atau performance arts ini, bahwa sebenarnya 95% orang yang marching band itu mengeluhkan adanya yang namanya muscle soreness. Tahu muscle soreness ya? Jadi muscle soreness itu kayak rasa kayak pegal-pegal di ototnya. Kalau bahasa di Jawa Timur bilangnya ototnya kemeng ya, ototnya kemeng gitu kan. Nah, itu banyak banget yang mengeluhkan dan juga ada kekakuan kayak stiffness kayak rasa kaku di bagian-bagian sendi dan ototnya setelah latihan ya. Silakan teman-teman yang mungkin pernah juga komen ya saya pernah ya, silakan mungkin ada yang tahu atau atlet saya juga banyak yang mengeluhkan hal yang sama. Nah, terus contoh-contohnya cedera yang terjadi adalah misalkan back pain, sakit pinggang ya, lower back pain misalkan, sakit pinggang bawah atau upper back pain di bagian atas. Habis itu hip flexor ya, hip flexor itu yang tadi yang di pinggul di bagian depan atau di paha dalam. Nah, bisa juga paha dalamnya mengalami cedera. Nah, ada lagi mungkin yang atlet-atletnya pernah mengalami keluhan di sekitar tulang kering ya, di sekitar tulang keringnya. Itu yang namanya shin splint. Shin splint ini itu di bagian tulang kering ya, itu agak sakit. Ini memang sebenarnya cedera yang banyak dialami oleh orang-orang yang berkecimpung di atletik. Makanya dulu waktu lagi booming banget running ya, runners itu banyak banget yang kena namanya shin splint. Karena kenapa? Cederanya ini bersifat overuse. Ada peningkatan beban secara sekaligus. Misalkan biasanya cuma latihannya 5 kilo, terus tiba-tiba meningkatkan latihannya langsung 10 kilo gitu misalkan ya, otomatis dia terjadi overuse karena kemampuan tubuhnya ini misalkan sebenarnya hanya 5 kilo. Tapi dalam melakukan latihan itu kan juga harus yang namanya progressive overload, harus bisa meningkat secara perlahan dan terus-menerus ya. Oke. Dan akhirnya akan terjadi yang namanya knee pain. Nah, knee pain ini bisa timbul sakit di bagian lutut ya, bisa di bagian tendon. Tapi jarang banget saya mendengar mungkin dari marching band ini yang mengalami cedera ACL seperti pebasket atau sepak bola. Jadi lebih banyak memang mungkin di daerah sekitar tempurung lutut ya, itu bisa. Terus bisa juga ada Achilles tendinitis ya. Jadi mungkin teman-teman tahu tendon Achilles ya. Tendon Achilles itu yang ujung dari si otot betis. Jadi tendon ini fungsinya untuk menerima beban atau load. Ada juga sprain ankle ya, kesleo ankle-nya ya, atau dalam waktu lama itu menjadi chronic ankle instability ya. Jadi ketidakstabilan ankle yang sudah kronis. Nah, ini sebagai contoh tadi yang saya ambil contoh namanya shin splint ya, daerah sini bisa di bagian luar atau bagian dalam nih dari tulang kering. Habis itu yang tendinopati atau tendinitis ini di sini ya. Nih di bawahnya betis, di sini atau di bagian bawah. Itu juga bisa terjadi. Nah, ini injury rate-nya ya, dilihat dari berbagai macam alatnya.
berbagai macam alatnya. Ini suatu jurnal ya bahwa ada berapa injury ya. Nah, ini kan memang lumayan banyak orang yang mungkin pakai trombon, bariton, melopon, trompet ya, saksofon, klarinet, piccolo ya, banyak banget. Jadi yang paling banyak memang di area lower extremity itu juga banyak ya, ankle sprain, muscle cramp, terus tadi beberapa kasus-kasus yang sudah saya sebutkan. Oke, apa yang dialami saat cedera? Jadi saat dia cedera, maka akan timbul yang namanya nyeri. Nah, kalau orang udah nyeri, otomatis dia membatasi gerakan nih, nggak mau gerak. Dia nggak mau gerak. Nah, saat dia nggak mau gerak, maka akan timbul yang namanya deconditioning secara fisik, penurunan kondisi secara fisik. Oke. Di sini, maka ada akan masalah dengan muscle tension-nya, ketegangan otot. Terus juga ada pembebanan pada sendinya yang berlebih. Dan akhirnya sirkulasi darahnya juga nggak bagus di sini. Maka dia saat kembali dengan melakukan gerakan-gerakannya itu adalah beresiko. Gerakannya beresiko, jadi belum perfect gitu loh pemulihannya. Akhirnya timbul yang namanya overuse injury, cederanya berulang-ulang. Ya, makanya kenapa nggak kelar-kelar. Kalau dia cedera lagi, nyeri lagi, terbatas lagi, turun lagi, terus saja dia nggak selesai-selesai. Nah, makanya kenapa apabila cedera akut tidak ditangani dengan baik, maka akan ada resiko menjadi cedera yang kronis. Oke, terus karena ada akut ankle sprain, itu akan mengakibatkan masalah seperti adanya kontrol postural yang menurun, proprioseptik atau saraf perasa gerak, ya, reaksi waktu dari ototnya juga menurun. Jadi ototnya jadi kayak gampang nanti begitu ada apa namanya ada jalan yang rata itu jadi kayak gampang akhirnya karena sarafnya nggak bagus, kecepatan reaksi ototnya berkurang, maka timbul timbul cedera ulang dan juga kekuatannya menurun, ya. Makanya kenapa menjadi yang namanya chronic ankle instability. Nanti di akhir saya akan bagikan beberapa terapi-terapi sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya yang mungkin mempunyai atlet yang mengalami cedera, contohnya adalah cedera ankle dan juga saya ambil satu contoh adalah cedera di tendon ya. Nah, fase-fase untuk pemulihan cedera ini yang pertama fase yang tadi saya bilang fase akut ya. Di fase kedua pun ini masih ada proteksi tapi harus sudah mulai bergerak nih. Sudah mulai ada latihan-latihannya dan juga jangan lupa conditioning-nya, jangan sampai nanti dia pulih tapi stamina-nya drop, akhirnya dia tidak bisa mengikuti stamina teman-temannya, ya. Terus, nah ini fase 3 ini bagaimana secara sport specific strength. Otomatis ini berkaitan dengan masing-masing posisi. Misalkan dia posisinya apa nih, memegang drum, posisinya misalkan membawa yang trompet yang besar itu, nah itu pasti akan berbeda tuh latihan-latihan pada saat di fase ini. Sport spesifiknya beda. Baru orang akan kembali return to sport, kembali ke olahraganya, ya, kembali untuk bisa berlatih, kembali untuk bisa bermain dan kembali untuk bisa perform atau kembali ke kompetisi, ya, bisa melakukan kompetisi. Setelah itu jangan lupa bahwa setelah pulih ya bukan berarti langsung otomatis pulih, tapi lakukan yang namanya injury prevention, ya, injury prevention. Oke, jadi ada pencegahan cedera seperti itu. Oke. Nah, ini faktor resiko yang berkontribusi terhadap cedera ya. Jadi ada yang berkaitan dengan beban kerja atau beban latihan dari setiap setiap pemainnya. Nah, ini pasti otomatis otoritasnya ada di pelatih fisik dan di pelatih teknis ya. Jadi mereka harus tahu. Misalkan ini latihannya nih dalam 1 minggu ini udah sangat berat, ya otomatis mereka juga perlu recovery ya, harus recovery. Terus juga kesejahteraan pemain. Nah, apa itu kesejahteraan pemain? Pemain merasa nyaman untuk mereka bergabung dengan kita. Misalkan, kalau kamu cedera, nanti kita sudah siapkan nih tim fisioterapinya. Fisioterapinya udah siap untuk menolong, kamu udah nggak usah pikirin, nggak usah pusing. Kalau kamu nanti perlu sampai operasi, udah ditanggung, sudah diasuransikan. Misalkan seperti itu. Itu kita harapannya bisa semua cabur seperti itu. Ya. Habis itu kualitas komunikasi internal di dalam tim juga penting ya. Bagaimana komunikasi dengan antara misalkan pelatih dengan atlet, antara atlet dengan sesama atlet, atlet juga dengan pengurus dan lain-lain ya. Terus gaya kepemimpinan pelatih kepala juga menjadi salah satu faktor yang berisiko terhadap cedera ya. Oke, ini cara untuk mencegah cederanya adalah dengan
mengontrol training load ya. Jadi paling gampang mungkin kalau belum ada GPS dan lain-lain, kita bisa kontrol melalui heart rate ya. Nanti kita harus lihat misalkan berapa sih heart rate normalnya untuk atlet di marching band. Habis itu recovery strategik ya. Ingat recovery itu bukan hanya dipijat, tapi juga perlu yang namanya pengaturan soal tidur, pengaturan soal nutrisi ya. Itu juga menjadi penting untuk bagian dari recovery ya. Terus tadi latihan-latihan secara khusus ya. Kalau memang ternyata dipertandingkannya akan banyak seperti jalan cepat ya, kita harus melatih itu juga karena kan pasti ada tekniknya. Teknik atletiknya juga tetap ada selain teknik dari musiknya. Nah, terus juga komunikasi ya. Ini komunikasi juga penting seorang atlet dan juga ini bisa mengkomunikasikan mengenai cederanya kepada tim medis lebih cepat dan jangan takut. Karena kebanyakan banyak yang mereka takut untuk ngomong kalau mereka cedera. Ya. Oke, silakan. Sampai sini yang ada pertanyaan silakan diketik dulu ya. Nanti kita biar di akhir langsung tinggal jawab ya. Oke, saya sebentar. Nah, cedera sendiri itu akan ada beberapa mitos ya. Misalkan, apakah static stretching bisa mengurangi resiko cedera pada pelari? Pada faktanya, static stretching kurang baik untuk mengurangi resiko cedera dan juga tidak meningkatkan performa saat berlari. Jadi akan lebih baik kita melakukan dynamic warming up ya. Jadi kita melakukan pemanasan secara sambil bergerak. Mungkin kemarin saya juga sempat lihat di YouTube-nya yang teman fisioterapi yang dari Amerika itu yang bawakan materi tentang strength and conditioning ya, dia juga pun menyarankan warming up-nya secara dynamic ya, seperti itu. Oke, ini beberapa contoh latihan untuk mencegah cedera ya. Dari yang pertama itu Nordic hamstring secara eksentrik. Jadi kontraksi ototnya secara eksentrik atau secara memanjang. Ada juga reverse Nordic ya untuk otot di bagian paha depan atau quadricep. Ada juga Copenhagen adduction exercise buat otot aduktor, otot paha dalam. Ada juga calf rise eccentric itu untuk otot betis. Saya kasih contoh gambar-gambarnya ya. Ini Nordic hamstring yang tadi kita udah bilang. Kalau nggak ada mesin ini bisa nggak? Bisa. Nanti dipegangin aja di sini di ankle-nya. Ankle-nya bisa dipegangin. Oke, ini ya. Ini tadi Nordic hamstring exercise. Ini contoh dosis latihan Nordic ya. Jadi di minggu pertama misalkan 2 kali 5 ya. 2 set, lakukan 5 kali repetisi. Nanti minggu kedua naikin 2 kali 6. Minggu ketiga naikin lagi 3 set, ininya 6 repetisi. Jadi latihan itu harus progressive overload. Supaya apa? Jangan sampai nanti udah 2 tahun, 3 tahun latihan, itu ternyata bebannya masih segitu-segitu aja, atau dosisnya masih segitu-segitu aja. Akhirnya nggak ada peningkatan. Ya. Oke. Ini tadi yang contoh Nordic reverse ya, yang untuk di otot paha depannya. Nah, ini kita lihat. Jadi bisa teman-teman lakukan seperti ini dan juga akhirnya ke belakang. Ini melatih otot di quadricep bagian depan. Seperti itu. Nah, ini untuk di otot paha dalam ya, ini yang paling ringan, paling mudah, yang paling bawah. Ya, jadi sambil tiduran angkat kakinya. Terus yang kedua sambil berdiri diangkat juga, habis itu dia akan angkat ke atas. Nah, yang ketiga itu lebih berat lagi karena dia harus menahan lebih lama untuk di atasnya seperti ini, ya. Nah, ini contoh salah satu alat yang ada di kita itu untuk memeriksa tadi kekuatan otot misalkan aduktor atau paha dalam, ya namanya force frame. Jadi bisa melihat kekuatan otot secara isometrik. Jadi kelihatan kiri dan kanan perbedaannya. Oke, ini calf rise yang secara eksentrik ya, jadi sambil jinjit, latihannya sambil jinjit itu bisa dilakukan. Supaya juga sama, ini juga mengurangi resiko tadi, ada masalah dengan tendon Achilles, ini juga bisa menjadi salah satu contoh latihannya. Ya. Nah, kita masuk ke studi kasusnya. Oke, misalkan ada seorang atlet marching band mengalami cedera ankle atau ankle sprain. Ankle sprain ini terjadi di mana? Terjadinya di ligamen. Ya, jadi di ligamen. Ligamen itu apa? Ligamen itu adalah stabilisasi sendi tapi secara pasif. Dia yang membatasi gerakan sendi supaya tidak berlebihan. Makanya
makanya dinamakan ada ligamen. Nah, untuk pemulihannya itu kita melakukan yang namanya functional rehabilitation program. Jadi rehabilitasinya itu harus ke arah fungsional. Kita bisa bagi menjadi initial care, penanganan fase awal, terus balance muscle ya di awal untuk ototnya bagaimana dikuatkan dan juga kita kembalikan fleksibilitas dan mobilitasnya. It's 4 o'clock. Habis itu sensory motor ini maksudnya adalah sarafnya ya. Saraf rasa geraknya juga kita latih atau proprioceptik nama kerennya, dan juga ini aktivitas yang spesifik harus dalam bentuk dynamic exercise. Target dari dan juga bisa dilakukan manual terapi jika. Oke, ini saya ambil contoh nih, misalkan yang pertama mobility exercise. Nah, mobility exercise ini menggunakan tidak ada alat yang digunakan ya, kita hanya dan namanya pelan membantu namanya range of motion, lingkup gerak sendinya. Kedua, nah kalau memang udah enakan bisa sambil berdiri nih, sambil berdiri, nah kita lihat sambil berdiri itu kakinya maju ke depan dan menyentuhkan lutut. Ini namanya latihan knee to wall. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Tadi sudah mobility exercise, berbagai macam contohnya. Nah, sekarang ada latihan yang namanya stability exercise. Latihan untuk meningkatkan stabilitas sendi, ya. Sendinya biar stabil, biar nggak gampang goyang. Nah, ini kita bisa melakukan dengan menggunakan karet, ya. Kan ini banyak banget nih sekarang karet ini seperti ini kan dijual secara online atau di mungkin juga ada beberapa yang biasa workout udah punya, cuma mungkin nggak tahu ternyata ini bisa digunakan nih. Tapi kalau nggak punya karet pun nggak ada alasan, bisa menggunakan handuk misalkan ya. Jadi misalkan pakai handuk, ceritanya itu kita melakukan gerakan dan kita dorong. Jadi didorong dan ditahan, Mas. Jadi ini ankle-nya mendorong, habis itu ditahan supaya ototnya kontraksi ya. Ini contohnya. Gerakan selanjutnya kalau ini udah bisa, nanti misalkan nyerinya juga sudah lebih berkurang, bengkaknya udah berkurang. Nah, ini dilakukan yang namanya heel rise atau sambil jinjit. Kalau kita susah, kita bisa pegangan nih di kursi, ya. Jadi nggak perlu langsung berat gitu. Karena kan memang kalau nggak pegangan itu berat, tapi kalau pegangan itu akan terbantu oleh kursinya, seperti itu. Makanya kenapa penting banget sebenarnya konsultasi dengan fisioterapi itu gini, latihannya boleh dilakuin sendiri, nggak apa-apa, tapi kayak kapan latihan ini, modifikasi gerakannya ini, nah itu sebenarnya kan ada di fisioterapi yang bisa mengetahui bagaimana tahapan-tahapannya, seperti itu. Ya, tapi ini pun akan lebih baik dilakukan daripada tidak dilakukan sama sekali ya, daripada kita hanya menunggu gitu kan, nanti mungkin pulih sendiri gitu, karena ternyata sepanjang sejarahnya nggak ada namanya orang cedera tuh pulih sendiri. Nyerinya berkurang pasti. Nyeri berkurang itu pasti, karena nyeri itu waktunya semakin meningkat, ya nyerinya semakin turun. Itu udah pasti. Tapi kemampuan fungsionalnya itu banyak yang mengalami gangguan. Baik ototnya menjadi lemah, tadi ya, mungkin saraf rasa geraknya juga menurun. Makanya kenapa mesti dilatih kembali dengan fisioterapi penguatan otot. Ya. Nah, ini contoh proprioceptik. Latihannya ini sederhana-sederhana sebenarnya. Jadi misalkan latihannya tuh berdiri satu kaki. Ya, berdiri satu kaki mulai dari 15 menit, 15 detik, 30 detik, itu boleh nanti diulang-ulang ya. Jadi ini untuk melatih kembali saraf rasa geraknya. Terus juga bisa kalau misalkan tadi udah nggak goyang nih berdiri satu kaki di lantai. Oke, kita lanjutkan berdirinya di yang bagian yang nggak rata. Mungkin teman-teman kalau misalkan nggak punya busa ya, ada busa spom gitu, bisa juga handuk. Habis itu kita berdiri di atas handuk. Nah, itu juga boleh sebagai bagian dari untuk meningkatkan saraf rasa geraknya seperti itu. Nah, jangan lupa tetap ada yang namanya basic movement exercise. Basic movement exercise itu kita melakukan gerakan-gerakan yang nanti sebenarnya akan berguna untuk sehari-hari fungsional kita.
Sebagai contoh ini gerakan namanya deadlift atau membungkuk ya. Jadi membungkuk ya teman-teman bisa juga mungkin pakai barbel, bisa juga pakai dumbbell ya, atau bisa misalkan ya udahlah biar gerakannya benar dulu pakai tongkat apa seperti itu juga boleh ya. Jadi gerakannya membungkuk seperti ini. Terus juga gerakan selanjutnya adalah namanya squat ya, ada namanya squat. Ya squat ini kalau paling mudah nanti misalkan gini masih berat, teman-teman bisa squatnya di dinding, namanya wall squat. Jadi nempel di dinding, naik turun, itu udah wall squat ya. Atau squatnya dengan kursi. Jadi di kursi, duduk berdiri itu juga squat ya. Itu pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi cedera ya. Dan juga ini bisa untuk kalau yang memang belum cedera, amit-amit jangan cedera ya, untuk program pencegahan cedera juga boleh ya. Oke. Terus juga ada mungkin gerakan lunges ya, lunges juga boleh. Nah, ini masuk ke strength-nya. Bagaimana kita mengembalikan strength-nya? Nah, mengembalikan strength-nya, misalkan kita melakukan satu latihan namanya clamshell exercise. Jadi gini, kita sambil tiduran, habis itu tekuk lututnya, nah, habis itu kita buka nih, maka akan melatih otot-otot di sekitar daerah pantat. Ini teman-teman bisa lakukan juga dengan menggunakan mini band, pakai karet nih di antara pahanya. Jadi supaya ada beban ya. Yang penting gerakannya betul dulu dan juga pinggangnya jangan sampai melengkung ya. Jadi pinggangnya jangan sampai malah bebannya di pinggang. Karena kita lagi melatih otot daerah pinggul ya. Remember to keep your hip and body still through the exercise. Jadi ingat bahwa pinggul dan tubuh itu harus satu garis ya, seperti ini. Oke, gerakan selanjutnya ada bridging. Bridging. Nah, gerakan bridging ini seperti kalau orang bilang kayak orang senam hamil. Tapi sebenarnya ini gerakan ini sangat berguna karena orang kalau mau melakukan latihan untuk mengangkat beban, mereka juga harus menguatkan dulu otot-otot di perut dan pinggulnya. Jadi bisa dilakukan seperti ini. Dari posisi tiduran, angkat pinggulnya, tiduran, angkat pinggulnya ya. Bisa dibuat seperti itu. Oke. Jangan lupa karena ini olahraga, maka harus dikembalikan juga apa? Kecepatannya, kelincahannya dan juga reaksinya ya, quickness-nya, akselerasinya. Maka ada beberapa contoh ya. Ini kita berbicara konsep ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Karena saya yakin juga pelatih-pelatihnya mungkin banyak yang alumni dari ilmu olahraga ya, banyak yang kuliahnya di jurusan olahraga, pasti lebih banyak mengetahui. Tapi yang berkaitan dengan rehabilitasi, maka ini teman-teman harus lakukan dari yang paling ringan ya, baru dinaikkan pelan-pelan. Sebagai contoh ada namanya T-drill. Apa itu T-drill? Jadi ini kita bikin cone seperti huruf T. Dia akan mulai dari sini, lari ke sini, geser ke kanan, geser ke kiri, geser lagi ke tengah, habis itu boleh mundur ya. Jadi itu namanya T-drill. Bisa juga dilakukan untuk ngetes agility namanya T-test ya. Jadi dia ingat hurufnya seperti huruf T ya, cone-nya ya. Dari belakang, tengah, samping kanan, samping kiri. Dia lari ke kiri, ke kanan ya. Nah, bisa juga lari angka 8, figure 8. Nah, ini lihat, dia gini berputar, habis itu dia berputar dan akhirnya untuk melatih otot-otot di bagian samping luar ya. Jadi seperti jogging pelan tapi dibuat angka 8. Oke. Intinya kuncinya di lutut. Jadi lututnya jangan tegang, jangan dikakuin. Dia harus rileks lututnya, namanya jogging ya. Karena kan kalau orang habis kena cedera ankle susah dia buat joggingnya. Ini dilatih kembali. Habis itu ada lagi program plyometriknya ya. Nah, ini plyometrik untuk power tadi ya. Sebagai contoh loncat itu latihan plyometrik atau mungkin skipping. Skipping nanti bisa dilakukan juga. Nah, tapi ini saya ambil contoh satu adalah namanya lateral bound. Jadi kita loncat kanan, kita loncat kiri, loncat kanan, loncat kiri ya, seperti ini ya. Jadi dari posisi awal loncat ke kanan, habis itu loncat balik lagi ke kiri ya. Seperti itu. Ingat saat landingnya harus soft, harus tidak terlalu keras ya. Oke. Nah, ini kalau yang kedua adalah masalah dengan tendon. Kalau tadi masalahnya dengan ligamen, sekarang masalah dengan tendon. Nah, kalau masalah dengan tendon itu dari yang paling ringan, itu hanya tendonnya mengalami namanya reaktif, di mana itu adalah bagian normal dari adaptasi jaringan, maka di sini tidak perlu treatment, nanti juga akan pulih sendiri ya.
prognosanya excellent. Tapi kalau misalkan yang parah itu sampai robek atau putus. Nah, kalau robek atau putus maka akan kehilangan dari fungsinya. Makanya kalau robek atau putus tendonnya itu harus dioperasi. Mungkin teman-teman yang lihat Euro kemarin, pemain timnas Italia tiba-tiba lagi lari langsung mengangkat tangan nggak bisa lanjut. Nah itu tendon Achillesnya putus, ya, karena ternyata ada force yang berlebih dari tendonnya seperti itu. Ini ya tendinopati tadi, ini yang paling ringan dari yang gerakannya adalah isometrik. Apa itu isometrik? Ototnya bekerja tapi sendinya nggak bekerja. Jadi misalkan kita mendorong sesuatu terus jadi ototnya kontraksi tapi sendinya nggak bergerak. Nah itu namanya isometrik. Baru kalau yang udah paling berat pembebanan pada tendon adalah pada saat latihan plyometrik. Ya, jadi kalau dia plyometrik maka tendonnya yang berat. Oke, ini contoh-contoh rehabilitasinya ya dengan isometrik, isotonik, energi storage loading dan juga return to sport. Nah, ini memang bahasanya bahasa-bahasa fisioterapi, tapi sebenarnya ini banyak digunakan oleh teman-teman ilmu olahraga dan juga fitness trainer ya. Jadi ini contoh-contoh indikasinya buat apa dan ini dosisnya ya, contoh dosisnya. Jadi bukan berarti seperti buku masak yang harus ditiru, tapi ini berdasarkan dari jurnal ini yang efektif salah satunya. Oke, nah ini step 1, step 2, step 3-nya ya. Ini contoh-contohnya tadi ya. Kapan itu skipping? Boleh kalau orang cedera tendon itu di step kedua ya. Kapan boleh misalkan sprint di step ketiga. Kapan boleh jumping, loncat, nah step ketiga. Kapan boleh yang akselerasi step ketiga. Kapan boleh berubah arah step ketiga ya, seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh juga kalau untuk latihan pada tendonnya ya. Jadi namanya progressive tendon loading exercise. Jadi dimulai dari isometrik ya. Ini misalkan di gym, dorong, tahan ya, atau tadi wall squat juga boleh, ini isometrik latihannya. Habis itu isotonik yang dia naik turun ya, lunges, terus leg press itu boleh. Habis itu step ketiganya energy storage ya. Jadi yang eksplosif, dia misalkan loncat, split squat juga loncat, baru kembali ke sport spesifik, baru kembali ke return to sport. Jadi kalau cara lama itu langsung latihannya misalkan dengan beban yang miring. Tapi kalau cara yang terbaru itu bertahap dari latihannya isometrik, dari otot kontraksi. Ya. Oke, ini beberapa contoh-contoh alat-alat sport science tadi yang bisa digunakan ke depannya. Mungkin kita bisa mencoba mengambil data juga ya. Sementara alatnya memang baru ada di Jakarta dan di Surabaya. Mungkin nanti bisa dicoba ya oleh teman-teman. Kita bisa janjian. Nah, ini juga kita bisa melihat posturnya ya. Karena tadi kalau di luar sudah sampai posturnya tuh dicek gitu loh ya kan, untuk mereka bisa lebih optimal ya dari segi kemampuannya. Nah, ini untuk mengukur kekuatan ototnya ini ya, sport science juga. Nanti kelihatan dalam bentuk grafiknya ada. Satu tim siapa yang paling kuat itu bisa kelihatan ya. Terus siapa yang misalkan ininya paling imbalance juga kelihatan ya. Nah, ini contoh ngetesnya, ini ngetes untuk tangan misalkan. Oke, ini Kinetic X ya yang tadi saya bilang berlokasinya di Jalan Musi, Surabaya ya, yang di Surabaya. Di Jakarta kita juga ada, kebetulan alatnya lagi roadshow di Jakarta, tapi keburu PPKM, jadi kita belum balik ke Jakarta. Ini contohnya salah satu atlet yang sudah mereview menggunakan alat ini, ya, Evan Dimas Darmono, pemain bola nasional. Mereka juga perlu tahu supaya mereka tahu latihannya tepat apa enggak, atau perlu latihan apa nih yang kurang baik gitu loh. Jadi sehingga bisa ditingkatkan. Ini di baliknya Kinetic ada saya sebagai founder, ada juga Mas Awang ini sebagai sport scientist, terus juga ada Mas Julham sebagai sport fisioterapis, dan ada Mbak Fani sebagai prehab trainer. Oke, nah ini nomor telepon saya, silakan mungkin teman-teman bisa capture, bisa save, bisa di WA saya, atau mungkin di Instagram juga bisa follow saya, bisa DM saya. Insya Allah kita bisa diskusi, saya akan bantu semaksimal mungkin, dan semoga kedepannya fisioterapi perannya semakin bisa terlihat, terutama di marching atlet ya, karena menurut saya ini perlu perlu support dari semua pihak supaya mewujudkan hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin saya kembalikan silakan ke moderator.
Oke, terima kasih Mas Aziz. Boleh dong kita berikan reaction dulu teman-teman ya. Mau kasih jempolnya boleh, mau kasih love juga boleh buat materi dari Mas Asep yang sangat luar biasa nih ya. Membuka pikiran kita juga pastinya dan juga menambah wawasan bahwa ternyata penting banget nih untuk kita bisa memahami. Ya, oke semuanya. Terima kasih ya semuanya sudah hadir pada hari ini. Semoga sehat-sehat juga. Stay safe, stay sane, dan juga tetap semangat untuk menghadapi segala macam tantangan hari ini dan masa-masa penting ini ya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Ya, ya.